Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sotika semua dimanapun Anda berada, peserta kelas Advent Hipnoterapi Fit Psikoterapi Islami yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kiai Jamas dari Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Meditasi Indonesia. Oke, sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada, 2 audio bimbingan sudah saya berikan ya. Nah, pada audio bimbingan kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang brief hipnoterapi. Jadi kalau teman-teman semua membaca manual booknya di halaman ketiga Advent Hipnoterapi yang saya berikan ya, tentu sahabat-sahabat semua sudah bisa memahami bahwasanya orientasi daripada brief hipnoterapi ini pada outcome. Jadi bukan berorientasi kepada problem, sehingga tidak perlu mengintervensi masa lalu, dan tugas kita adalah memperkuat sisi positifnya untuk secara otomatis melemahkan sisi negatif. Artinya kita fokus pada hal yang positif, maka sisi negatifnya otomatis akan berkurang seiring dengan meningkatnya kepositifan hidup seseorang. Bagi teman-teman yang pernah ikut kelas Awareness Training Motivasi atau ATM di Satvika, tentu sudah tidak asing ya. Karena beberapa metode-metode yang saya kembangkan di ATM itu bagian dari yang sekarang kita bahas sebagai brief hipnoterapi. Jadi ATM itu kan ya belajar tentang energi, belajar tentang hipnoterapi, dan juga belajar tentang NLP. Nah, sekarang kita belajar tentang brief hipnoterapi. Jadi nanti akan sangat berkaitan sekali dengan keilmuan ATM, karena di sana juga ada program hipnoterapi dan NLP-nya atau Neuro Linguistic Programnya. Oke, baik sahabat Satvika semua dimanapun Anda berada. Nah, di dalam profesional hipnoterapi, metode brief hipnoterapi ini sangat bagus sekali kita terapkan pada sesi pre-talk atau pre-induksi. Jadi sekali lagi saya katakan ya, saya sampaikan kepada teman-teman semua kan sudah tahu ya tentang formal hipnosis dan hipnoterapi, di mana langkah-langkahnya antara lain ada pre-talk, pre-induksi, terus ada induksi, terus ada deepening, sugesti, dan terminasi. Nah, metode-metode brief hipnoterapi ini sangat cocok kita aplikasikan pada sesi pre-talk atau pre-induksi, yaitu sesi sebelum kita masuk kepada langkah induksi. Bedanya kalau pada sesi pre-talk kita akan masuk ke induksi atau sebagai awalan kita masuk induksi. Nah, di sesi brief hipnoterapi ini kadangkala sudah selesai masalahnya tanpa harus masuk ke sesi induksi dan ataupun sesi sugesti. Jadi terapinya cukup sampai di langkah 1 saja, pre-talk saja ibaratnya kalau di formal hipnosis. Karena di brief hipnoterapi ini ketika Anda mahir melakukan intervensi di pikiran sadar seseorang, maka otomatis sebagian besar permasalahannya otomatis terselesaikan secara cepat dan tepat tanpa perlu membawa klien pada kondisi hipnosis untuk tujuan pemberian sugesti. Jadi pendek kata, kemampuan Anda dalam mempraktekkan keilmuan brief hipnoterapi ini di sesi awal kita Advent hipnoterapi ini sangat tergantung pada sejauh mana Anda bertanya atau Anda mengintervensi pikiran sadar klien, bukan pikiran bawah sadar ya. Mengintervensi pikiran sadar klien. Bagaimana cara mengintervensinya? Kemarin sudah saya bagikan ya, miracle question, yaitu sebenarnya goal setting mastery itu. Miracle question yang saya bagikan kepada Anda itu adalah goal setting mastery. Itu kalau Anda ikut kelasnya sendiri, goal setting mastery itu sudah juta-jutaan itu. Kemudian
senjata yang kedua dalam brief hipnoterapi yang sudah saya berikan kepada Anda adalah well-formed outcome atau WFO. WFO ini bagian dari keilmuan Neuro Linguistic Program. Nah, kalau sampai ingin belajar khusus WFO, ini juga luar biasa itu. Anda harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit ya. Cuma bagi Anda semua, pembelajar di Sertifikat Indonesia, semua saya berikan secara gratis dan cuma-cuma. Hanya saja kadang yang gratis dan cuma-cuma itu cenderung disepelekan. Nah, ini tergantung Anda mau menyepelekannya atau mau menganggapnya ini sebagai hadiah yang luar biasa bagi Anda. Oke, kemarin kita sudah miracle question dan kita sudah membaca materi tentang well-formed outcome. Sekarang masih ada 3 lagi yang belum kita bahas di metode brief hipnoterapi ini ya. Kita lihat itu ada di manual book halaman ketiga. Dalam metode SFBT atau Solution Focused Brief Therapy itu ada 4 pertanyaan dasar. Yang pertama, miracle question. Miracle question kemarin sudah kita kembangkan di Goal Setting Mastery. Ya, jadi miracle question itu menanyakan sesuatu yang pertanyaan kita menggiring klien untuk membayangkan outcome atau future patching, hasil di masa depan. Misalkan kita ketemu dengan seseorang yang mengalami patah semangat, terus kita bertanya, kira-kira kalau kamu terus-terusan dalam kondisi lemah semangatnya seperti ini, apa akibatnya bagi dirimu dan masa depan? Cobalah. Sebaiknya kamu memiliki target dan tujuan sehingga masa depanmu lebih baik. Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu tidak bahagia ketika di masa yang akan datang kamu menjadi seorang pribadi yang sukses, yang bisa membahagiakan keluargamu, membahagiakan ayah ibumu, menjadi kebanggaan mereka, membuat mereka dihormati dan disegani? Coba bayangkan. Seandainya di masa depan kamu bisa melakukan hal itu, bukankah kamu senang? Nah, ini contoh miracle question ya, untuk menggiring klien untuk berpikir tentang masa depan. Nah, dikembangkan di Goal Setting Mastery yang kemarin kita berikan. Kemudian yang kedua, scaling question. Scaling question ini teman-teman sudah pernah saya kasih materinya ya di kelas formal hipnosis maupun di kelas KR, di kelas KMT, di kelas KBS, semua sudah saya berikan ya scaling question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memperkirakan skala keluhan pada diri klien dan atau skala perubahan positif pada diri klien. Contoh, kliennya misalkan pusing. Oke, sekarang coba menurut Anda ketika Anda buat skala 1 sampai 10, pusing Anda di angka berapa? Nah, ini penting ya. Penting. Nah, nanti kita berikan terapi-terapi ringan untuk mengukur skalanya. Atau kita bisa lanjut pada sesi hipnoterapi. Setelah itu kita ukur lagi skalanya. Sekarang setelah sesi terapi, entah diketuk, entah di apa, itu sekarang di angka berapa skalanya. Itu namanya scaling question. 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Terus pertanyaan selanjutnya ya, bagian dari brief hipnoterapi, metode pertanyaan isinya memang pertanyaan-pertanyaan semua, makanya ini bagian dari disebut intervensi pikiran sadar. Pertanyaan yang ketiga itu coping question, yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pengalaman di masa lalu klien kita dalam dia mengatasi masalah. Ibarat kata begini, klien kita itu mungkin tidak mendapati dirinya bermasalah hanya saat ini saja. Mungkin misalkan ada seorang yang datang kepada kita, dia gagal dalam bidang usaha atau bangkrut. Nah, mungkin dulu dia juga sudah pernah bangkrut. Nah, coba tanyakan dulu sebelum kebangkrutan di saat ini, dulu sudah pernah bangkrut belum? Sudah. Misalkan jawabnya gitu. Terus apa yang kamu lakukan untuk keluar dari masalahmu itu? Nah, ini namanya coping question.
Apa saja? Atau ketika orang sakit, biasanya saya mengatakan, saya bertanya, bagian dari teknik coping question itu saya bertanya gini, sudah sakit berapa lama Bu? Oh sudah 2 tahun Mas. Sudah kemana saja? Sudah ke dokter, sudah ke paranormal, sudah ke dukun, sudah ke kiai, sudah ke ustadz, sudah di ruqyah, sudah di macam-macam Mas. Tapi belum ada perubahannya, belum ada perubahan yang maksimal. Nah ini namanya kita bertanya yang bertujuan untuk coping question. Dia menjawab, saya sudah ke dokter, saya sudah ke dukun, saya sudah ke paranormal, saya sudah ke ustadz, ke kiai, sudah di ruqyah, sudah dibekam, sudah di macam-macam. Itu adalah cara yang dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya. Ini namanya coping question. Tujuannya apa? Kita tahu tentang bagaimana cara dia mengatasi masalah, atau kita bertanya dengan teknik coping question ini, tujuannya adalah agar kita nantinya tidak mengulang memberikan metode yang sama dengan yang pernah mereka lakukan. Karena ketika misalkan nih seseorang sudah mengatakan sudah pernah datang ke ustadz ini, sudah pernah datang ke sana, diapakan di sana di ruqyah. Nah ini kalau sampai nanti ngeruqyah, baru saja kalau gitu nanti kita di sini di ruqyah ya, itu pasien itu sudah akan berpikir dulu di ruqyah kiai yang lebih besar saja nggak ngefek. Batinnya dia nggak yakin mau di ruqyah oleh, karena derajat kealimannya mungkin lebih rendah dari yang pernah ruqyah dulu. Misalkan sudah pernah di gini, sudah pernah di gitu. Nah, kita jangan melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin polanya hampir sama, tapi kita buat seolah-olah berbeda dengan yang dulu pernah dia dapatkan. Ini coping question, tujuannya untuk itu. Terus pertanyaan yang keempat, exception question. Pertanyaan-pertanyaan tentang kisah sukses dari klien menghadapi permasalahan yang sejenis. Kalau tadi di pertanyaan tentang coping question itu kita bertanya tentang apa yang pernah diusahakan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, di exception question itu kita bertanya tentang permasalahan yang klien kita hadapi, tetapi di mana klien kita pernah berhasil keluar dari masalahnya. Misal, selain gagal sekarang, dulu pernah gagal di mana? Pernah gagal dalam bidang apa, pernah gagal bidang ini, pernah gagal bidang ini. Nah, di antara kegagalan ini ada enggak yang berhasil keluar dari permasalahan yang saya hadapi? Ada Mas, dulu pernah saya gagal di bidang ini, terus saya melakukan ini dan alhamdulillah berhasil akhirnya. Nah, itu namanya exception question. Tujuannya apa kita menanyakan ini? Bertanya dengan teknik exception question ini, tujuannya adalah untuk menemukan model di pikiran bawah sadarnya. Artinya kita nanti dalam memberikan solusi agak mirip dengan apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu. Karena dengan itu pikiran bawah sadarnya akan lebih mudah bangkit untuk diarahkan mencapai perubahan hidup yang positif. Itu sahabat-sahabat pembelajar semua di Advent Hipnoterapi yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Audio bimbingan kita di sesi awal ini tentang brief hipnoterapi. Jadi kuncinya ada bagaimana kemahiran Anda memainkan metode pertanyaan dalam mengintervensi pikiran sadar klien. Miracle question, scaling question, coping question, exception question. Ketika Anda mahir melakukan ini dalam sesi intervensi, dalam sesi sharing maupun dalam sesi diskusi, baik Anda jadikan sebagai bagian dari pre-talk atau pre-induksi, maka Anda sudah punya data untuk nanti menyusun skrip sugesti yang bagus. Ketika Anda mau melakukannya dengan teknik brief hipnoterapi lanjutan, artinya tidak Anda bawa masuk ke sesi hipnoterapi formal, maka Anda nanti bisa menyelesaikan permasalahan klien ini dengan metode informal hipnosis atau hipnoterapi seperti body signal terapi, terus mind mapping, remap, mapping across, dan lain-lain yang nanti insya Allah akan kita bahas di sesi audio kita yang akan datang. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Ikuti audio saya selanjutnya
Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti kajian-kajian kita selanjutnya tanpa ketinggalan. Tetap fokus pada suara saya, nyaman dengan suara saya, merdeka untuk Anda semua. Back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.